Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab fikih Asmaul Husna, ya. Yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan, ya, di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Al-Hadi, ya, yang memberi petunjuk. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang kita, ya, sebagian kita punya, ya, Al-Hadi, ya, yaitu adalah yang memiliki arti yang maha memberi petunjuk. Al-Hadi itu yaitu dalam surat Al-Hajj yang akan kita bahas, ya, ayat 54, dan dalam surat Luqman ayat 31 yang menunjukkan bahwasanya ini sebagai dalil tentang adanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Hajj ayat 54, wa innallaha lahadi alladzina amanu ila siratim mustaqim. Dalam ayat tersebut, ya, dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya lahadi, Allah Subhanahu wa taala pemberi petunjuk, alladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Dalil yang kedua yang dinukilkan oleh mu'alif, ya, dalam kitab yang kita bahas ini, yaitu adalah surat Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk dan memberi pertolongan kepada kita semuanya. Kemudian, ya, kalau kita berbicara tentang Al-Hadi, ya, tentu mungkin kita sering mendengar, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu saking memiliki kasih sayang yang begitu luas, ya. Makanya sering kita bacakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, di antara penjelasan Imam Ibnul Qayyim, ya, meskipun memang kalau dalam bahasa Indonesia Ar-Rahman Ar-Rahim itu diartikan apa? Pengasih dan penyayang.
Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, Ar-Rahman Ar-Rahim itu memiliki makna yang sama, ya tetapi ada perbedaan. Ya arti yang sama tetapi ada makna perbedaan. Maksudnya adalah Ar-Rahman itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas alias umum. Ya, artinya semuanya mendapatkan itu. Sama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ada yang umum, ada yang khusus. Hidayah yang umum yang seperti apa? Yang seperti apa hidayah yang umum? Ya, salah satunya berkaitan dengan rezeki misalkan gitu ya. Kan yang diberikan rezeki ya bukan orang beriman aja. Semuanya juga diberikan. Buktinya ada orang yang gak beriman gitu ya, kafir tapi kaya juga kan begitu. Nah, hidayah yang secara umum itu bahkan Ibnu Atiyah ya menjelaskan dalam kitab tafsir beliau apa yang dikatakan oleh Muqatil rahimahullahu taala, di antara hidayah umum yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti makhluk di sini ya seluruh makhluk, bukan manusia aja. Ya bahkan kata Ibnu Atiyah yang menukilkan perkataan Muqatil, saking kasih sayang Allah begitu luas, hewan pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk apa? Ya jelas yang berkaitan dengan maslahat hidupnya. Salah satunya contohnya adalah ketika hewan diberikan petunjuk bagaimana caranya untuk melakukan sesama hewan. Ya. Bahkan Allah juga memberikan hidayah kepada siapa? Kepada bayi yang baru lahir. Diberi hidayah enggak? Apa hidayahnya? Tahu tempat bagaimana mengambil susu. Kita enggak pernah mengajarkan. Ya, enggak pernah diajarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun ya, sebagian para ulama menjelaskan memberikan kepada hewan untuk bisa mengikuti induknya. Ayam ya. Enggak pernah ngajarin. Ibunya nanti kalau lahir ikut. Apa ini bukan bagian daripada hidayah maslahat? Ya. Sini enggak mungkin. Ya, apalagi enggak ada beritanya gitu ya. Ayam di USG gitu ke dokter enggak ada ya. Itu ikut aja. Dan ini adalah hidayah. Ya, hidayah yang sangat umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Atau misalkan yang sangat sering kita lihat sebagai bukti yang sangat tegas, Allah memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya. Di antaranya adalah ketika Allah memberikan, saya itu baru tahu kemarin-kemarin. Salah satunya misalkan kayak kucing. Katanya ya, saya lupa. Pokoknya mah ada kucing itu kadang-kadang nggak tahu kalau sudah dewasa apa gimana, lupa lah ya. Tapi saya baru dapat kabar tuh beberapa hari yang lalu lah ya. Ya kadang kucing itu ninggalin yang biasa ditempatin urusnya katanya bisa berhari-hari berbulan tapi nanti balik lagi, benar nggak? Begitu bukan hidayah, ada yang Allah berikan. Ya, pergi kemana ya? Sudah gaulnya kemana-mana gitu kan, akhirnya apa, dia balik lagi, katanya beberapa bulan tuh balik lagi meskipun datang ke tempat kita itu cuman ngambil makanan. Ya, itu hidayah Allah SWT Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Bahkan mungkin burung itu kan nggak mungkin perginya cuman satu tempat, enggak ya, pasti kemana-mana tuh. Misalkan sarangnya di CCI ini kan bisa jadi burungnya ke Pasar Baru mungkin. Ya ke Pasar Baru mungkin aja kalau ada sarang di sana makanan. Ya pergi ke sebuah tempat kemana-mana, pulang ke sarangnya lagi. Nah, ini semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Kalau hewan saja
makhluk yang lain saja, tumbuhan saja diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia juga sama. Tadi salah satunya bayi. Ya, ketika lahir nggak tahu apa-apa, tapi tahu di mana mengenal harus mengambil air susu tersebut. Untuk apa? Untuk menegaskan kepada kita Al-Hadi yang maha memberi, yang maha memberi petunjuk. Adapun hidayah secara khusus, ya tadi kan umum ya. Kalau hidayah secara khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, itu adalah hidayah ketika kita berada di atas jalan kebenaran. Berada di atas agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah yang sangat luar biasa. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dalam kalau nggak salah dalam kitab Madarijus Salikin itu menjelaskan bahwasanya hidayah itu apa? Ma'rifatul haqqi itu adalah mengetahui kebenaran. Apakah sampai di situ? Ternyata enggak. Kata Imam Ibnul Qayyim itu, hidayah itu adalah mengetahui kebenaran dan dia menginginkannya. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim apa? Hidayah itu adalah mengetahui kebenaran dan dia menginginkannya. Maksudnya gimana itu perkataan Imam Ibnul Qayyim tersebut? Maksudnya adalah mengetahui kebenaran dengan menginginkannya, artinya ketika dia mengetahui kebenaran, dia itu betul-betul ya menginginkannya dan dia mencarinya. Jadi kalau ada orang tahu kebenaran, ini kalau dari definisi Imam Ibnul Qayyim lah. Kalau kita pengen mengetahui kebenaran tapi nggak ada niat gitu. Pengen tahu, ada saya itu sebenarnya mah hoyong gitu ya, belajar agama teh gitu kan. Tapi nggak mau ngaji. Ya, nggak mau belajar. Ya gimana? Ya, kalau kita mengetahui kebenaran dibarengi dengan niat yang kuat, ya, usaha ikhtiar yang betul-betul, kalau kita merujuk kepada perkataan Ibnu Qayyim, itu adalah bagian daripada hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita pengen mengetahui kebenaran, kemudian dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dimudahkan kita untuk belajar. Dimudahkan kita untuk mempelajari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau itu ada pada diri kita, itu adalah bentuk daripada hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Yaitu apa? Mengetahui kebenaran disertai dengan keinginan. Ya, makanya ya kalau kita kalau kita ingin tahu kebenaran tapi tidak ada kahayang gitu ya. Ya bisa jadi itu mungkin ya bukan bagian daripada hidayah. Ya makanya ketika Nabi SAW ya, ada salah satu perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin atau oleh para sahabat Nabi SAW ketika itu, ada namanya perang Khandaq. Ya, perang Khandaq itu perang parit pakai T ya, bukan pakai D ya. Kecuali di sini ada yang bukan berasal dari Jawa Barat. Ya, dari tengah sana. Biasanya parit ya. Ya, perang Khandaq ya, itu perang parit tersebut. Itu kan salah satu perang yang sangat luar biasa gitu. Pasukannya enggak banyak ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menggali parit tersebut. Di proses ketika itu atau di peristiwa perang Khandaq tersebut, Nabi SAW menjelaskan, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk bersedekah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk mengerjakan sholat. Ini untuk mengingatkan apa tentang Al-Hadi yang maha memberi hidayah kepada kita. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berat kita untuk ngaji, itu berat. Apalagi Sabtu pagi, waktu weekend.
Ya, apalagi dulu pernah kita jelaskan, apalagi kalau weekend itu di grup WA sudah rame. Laporan ada yang jalan kemana gitu ya. Piknik kemana, oh itu ujian itu. Fitnah itu. Itu kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sulit akan melakukan seperti itu. Dan itu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, beliau menjelaskan kepada kita, idza waffaqallah. Kata Syekh Utsaimin mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk kepadamu untuk senantiasa istiqomah di jalan hidayah tersebut, maka kalian wajib untuk senantiasa bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Ya, kenapa demikian? Kita sering mendengar istilah bahwasanya hidayah itu apa? Mahal. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin, idza wafaqallah. Kalau kamu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di atas kebenaran, ya, berada di atas jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk betul-betul bersyukur dengan memanfaatkan hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita mendapatkan hidayah itu bukan hanya semata-mata hasil usaha kita. Kita bisa berada di titik sekarang, ya, tahu, faham berkaitan dengan agama, paham berkaitan dengan hukum-hukum, itu semuanya tidak semata-mata karena hasil usaha, tapi itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan untuk memahami agama ini dengan baik. Dan bukan semata-mata hidayah yang Allah berikan itu bukan berbanding lurus dengan kecerdasan kita, enggak. Ya, kalau berbanding lurus hidayah itu dengan kecerdasan, kan kita tahu orang bule itu, orang Eropa sana, kan banyak. IQ-nya itu mungkin bukan rata-rata lagi, di atas rata-rata. Bisa bikin smartphone, bisa bikin mobil nggak pakai supir ya. Kita juga sering naik mobil nggak pakai supir. Bahkan pakai mobil nggak pernah nyupir bisa juga. Naik Grab itu kan ada supirnya sendiri. Itu. Artinya mereka kecerdasannya luar biasa. Tapi menjadikan mereka ateis. Menjadikan mereka menyembah matahari. Padahal mobil-mobilnya itu dari negara tersebut itu, waduh, canggih-canggih. Tapi hidayah itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Buktinya mereka pintar, bisa bikin mobil teknologi canggih, tapi mereka menyembah matahari. Ya, bahkan mereka menyembah patung. Dan ini semuanya untuk menunjukkan kepada kita, ketika kita mengenal nama Hadi, Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk, supaya kita supaya kita betul-betul semakin bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena apa tadi? Hidayah bukan hanya sekadar ya atau tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, bahkan hidayah itu ya tidak ya berbanding lurus atau tidak hanya hasil usaha kita semata, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mungkin sering mendengar ya tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu ya. Meskipun jelas kita juga mencari hidayah itu harus ada semangat ya, maksudnya harus ada ikhtiar. Mungkin kita sudah pernah mendengar tentang kisah Salman Al-Farisi ya, yang meninggalkan keluarganya ya dari Persia ya sampai perjalanan yang begitu lama ke Madinah sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa? Mahal hidayah itu. Harus dicari. Jangan sampai, kenapa kita harus mengetahui tentang Al-Hadi yang memberi petunjuk ini? Bukan hanya sekedar kita semakin cinta kepada Allah saja. Bukan hanya sekedar ya kita itu betul-betul mengetahui nama itu saja. Tapi apa? Lebih daripada itu untuk menegaskan kepada kita bahwasanya hidayah itu adalah sesuatu hal yang mahal.
Mungkin kita pernah mendengar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Ibrahim alaihissalam itu dengan cara yang sopan santun, dengan cara yang paling baik, menyampaikan sesuatu kebenaran kepada bapaknya, tapi nggak mendapat hidayah. Ya, atau mungkin kita sering mendengar tentang orang yang itu hidup di lingkungan kafir. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Contohnya siapa? Istrinya Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun itu jelas itu hidup di lingkungan penentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Fir'aun. Ya, orang yang sangat kafir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau Allah sudah memberikan hidayah, meskipun suaminya kafir, tidak ada yang bisa mampu menolaknya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi yang maha memberi petunjuk dan sekaligus memberikan penjelasan kepada kita tentang mahalnya hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Pernah dengar nggak ada seorang ulama itu dulu pernah itu kalau saya baca itu, saya juga belum pernah ketemu maksudnya dengan ulama tersebut. Tapi para ulama menjelaskan dia pernah menjadi imam Masjidil Haram. Coba bayangkan, kita mau jadi imam masjid Al-Ikhlas saja susah kan, ini jadi imam Masjid Al-Haram. Pasti itu bukan orang sembarangan, bukan hanya hafal Quran aja. Ya, dari sisi keilmuannya luar biasa, tapi itulah hidayah. Ternyata apa? Ujung-ujungnya meninggalkan tugasnya, maksudnya meninggalkan kebiasaan. Di akhirnya apa? Beralih menjadi artis Hollywood. Dan itu kalau saya baca dari penjelasan yang saya dapatkan, ya bukan hanya sekedar hidayah. Ternyata apa? Fitnah popularitas. Makanya para ulama menjelaskan fitnah popularitas itu bisa menghilangkan agama. Kalau kita hanya meninggalkan pekerjaan baik yang bisa kita lakukan, mungkin itu juga keburukan, tapi itu masih mending lah ya. Tapi kalau seandainya sudah hilang agama, bingung kita. Makanya Syekh Fauzan menjelaskan apa? Kalau kita kehilangan agama, kalau kita kehilangan dunia, pasti Allah akan menggantinya. Tapi kalau kita kehilangan agama, siapa yang akan menggantinya? Ini hidayah. Ya, makanya kalau kita sudah berada di atas hidayah sunnah, di atas jalan kebenaran, kita betul-betul bersyukur, kita gunakan, manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ya mungkin saya juga pernah menjelaskan dia di kajian tafsir tentang seorang perempuan, yang menimpa adik kelas saya dulu. Pernah cerita sini? Pernah cerita nggak? Ceritain nggak usah. Kata ibu-ibu teh salah satu buat ngasih judulnya. Jadi menti di judulan namanya. Jadi ya ini juga sama berkaitan dengan hidayah. Saya tahu adik dari adik kelas itu saya tahu. Bahkan dulu ketika sama-sama belajar ya, adik kelas itu sudah lebih dulu daripada saya pesantrennya. Bahkan hafalannya waktu itu lebih banyak. Bahkan terakhir itu hafidhah. Ya, hafidhah itu ya jelas hafal Al-Quran. Bahkan adik kelas saya juga sama. Ya, jadi adik kakak itu orang-orang pintar, orang cerdas. Ya, pintar di kelasnya dan yang lainnya. Bahkan termasuk daripada hafidhah. Saya diceritain ketika tahun kemarin yang saya lama di Saudi itu, di Mekah itu. Ketemu ya dengan teman-teman lain lah ya, dengan adik-adik kelas yang lain tuh ngobrol. Saya tahu enggak katanya. Cerita tentang adiknya Fulan. Oh kenapa? Saya bilang. Sudah nikah belum?
Katanya sudah Ustaz. Oh gitu. Terus gimana sekarang? Nah ini yang kita mau ceritain kita. Ini pelajaran untuk kita. Ternyata adiknya itu, yang perempuan itu, salah satunya dulu kita jelasin, itu suka banget dengan film drakor. Kata ibu tuh, tahu kayak gitu ngebahas gitu mah jangan diceritain gitu ya. Ternyata betul nih, ke samping lucu, ternyata benar saya pernah baca artikel ya. Ternyata drakor tuh dari Korea mana? Selatan ya? Saya ketika itu baca itu, kenapa Korea Utara, Kim Jong Un itu mana tuh? Korea Utara. Kenapa Kim Jong Un itu memerintahkan kepada warganya untuk tidak menonton itu padahal sama-sama Korea? Kita mah bukan Korea. Kroya. Jawa Tengah Kroya. Itu saya sampai itu pertanyaan, saya baru lihat karena penasaran lah ya. Kenapa gitu alasannya gitu. Padahal sama-sama Korea. Saya di internet tuh baca, ternyata memang Kim Jong Un itu ini meskipun dia kafir ya, bukan muslim. Dia itu salah satu alasannya negara tersebut karena memiliki dampak secara fisikis. Itu bisa merusak moral seseorang. Nah, pas dengar tadi adik kelas saya itu, tapi saya memang dari dulu pas sudah beres pesantren itu kan, kalau nggak salah kuliah umum, maksudnya kuliah di, bukan di pesantren, dia kuliah di universitas umum gitu. Senang film itu, apapun diikuti. Sedikit demi sedikit, kerudungnya semakin pendek. Hafidhoh ini. Ya, apalagi kita yang hafalnya juz 30. Ya. Udah gitu juz 30-nya Al-Ikhlas lagi. Sepertiga Al-Quran katanya. Nah, kemudian dikit-dikit katanya. Wah itu katanya saking cintanya sama Korea tersebut itu bukan cuma nonton filmnya. Kalau konser dia datang. Hidayah ini berbicara. Dikit dulu gitu ya. Kemudian apa? Nauzubillahi min dzalik, kemudian melepaskan kerudungnya. Ya, setelah melepaskan kerudungnya kemudian ditato. Ya. Dan nauzubillahi min dzalik, yang saya dapat berita itu apa? Ternyata sudah ditato, akhirnya apa? Murtad. Ini cerita asli. Ya, itu orang yang hafidh, coba bayangkan. Apalagi kita barho ya. Apalagi kita barho. Babari poho ya. Iya. Justru harus lebih hati-hati lagi, jangan pernah merasa aman. Itu menunjukkan apa? Hidayah itu mahal. Makanya ketika kita dapat lingkungan yang baik ya, bisa ngaji bareng ya, meskipun gak tiap hari gak apa-apa. Tapi ini betul-betul hidayah yang Allah berikan kepada kita karena kita menginginkan kebaikan. Allah menginginkan kita kebaikan. Kalau itu misalkan keluar dari Islam menjadi murtad, saya juga nanya, yang benar saya bilang. Ini jangan ngarang. Benar Ustadz, ini sahih. Bawa saja beritanya itu betul-betul nggak bohong. Saya sampai kaget ketika itu. Coba kita bayangkan, ada orang-orang munafikin dulu di zaman Nabi SAW, hidupnya sama Rasulullah ya. Kadang sholat di belakang Rasulullah, kalau Rasulullah ngumpul ikut ngumpul, kadang Rasulullah jihad ikut jihad. Tahu tentang kebenaran yang disampaikan Nabi, tapi dia tidak mau menerima, itu hidayah namanya. Padahal kan kalau secara logika kadang-kadang kan kita gini mikirnya, jika enaknya lah hidup di zaman Nabi, kan begitu. Nah, kita nggak tahu emang kalau kita hidup zaman Nabi jadi pengikutnya, bisa jadi kita jadi musuhnya, kan nggak tahu juga. Gimana kalau kita jadi orang-orang munafiknya, nauzubillah min dzalik. Hidayah. Iya, artinya apa? Orang munafik bareng sama Nabi, hidup bersama kaum muslimin, ngaji bareng, jihad bareng, majelis bareng, kebenaran tahu, tapi nggak dapat hidayah. Ini menunjukkan mahal. Orang Yahudi itu
Ya, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang Yahudi itu betul-betul mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kama ya'rifu abna'ahum. Orang Yahudi mengetahui tentang Rasulullah itu seperti seorang ibu atau seperti orang tua yang tahu tentang anaknya, tahu persis. Tapi apakah itu menjadikan dia muslim? Enggak, karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Ini semuanya berbicara hidayah. Makanya jangan pernah menyepelekan hidayah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah, kebaikan, hidayah sunnah, hidayah berada di atas agama yang diridhai oleh Allah, gunakan sebaik mungkin untuk betul-betul mensyukurinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila itu disebut kita nggak pernah tahu. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa hidayah itu mahal. Ya tadi Imam Masjidil Haram. Ya, bahkan dulu ada ulama pembela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pembela, bahkan nulis buku khusus untuk membantah orang-orang yang membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukunya terkenal. Hidayah yang berbicara, akhirnya dia jadi ateis, coba bayangkan. Ya, dan ini adalah hidayah. Makanya ya kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan diberikan usaha untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ya, kemudian memiliki ikhtiar yang kuat untuk mendapatkan tersebut. Tadi kata Ibnu Qayyim apa? Itu di antara bentuk hidayah yang Allah berikan, seseorang mengetahui kebenaran dan dia betul-betul menginginkan alias mengupayakannya. Ya, kalau tidak mengupayakannya tadi, orang munafik juga sama, kan tahu kebenaran, ya, tahu tentang kebaikan, tapi nggak mengupayakan untuk mengamalkannya, nggak mengupayakan untuk mencarinya. Akhirnya apa? Ya sudah. Ya makanya ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya dalam surat Al-Ankabut ya yang sering kita baca atau sering kita dengar, ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita punya semangat ya dengan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah tersebut, ya jalan kebaikan tersebut, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul membukakan pintu-pintu kebaikan untuknya. Saking pentingnya menunjukkan hidayah itu mahal dan kita butuh, kita sehari membaca doa hidayah berapa kali? 17 kali. Cuman yang disayangkan ketika kita membaca doa tersebut tentang hidayah, kita nggak khusyuk bacanya. Kita betul-betul tidak mengetahui maknanya. Kita tidak betul-betul meresapi apa yang kita baca, sehingga apa? Menganggap doa hidayah itu hanya doa gitu saja. Hanya bacaan dalam Al-Fatihah aja gitu. Hanya rutinitas dalam sholat aja. Padahal ada makna yang terselip, itu menunjukkan kita butuhnya hidayah itu. Ya, jadi jangan pernah menganggap, alhamdulillah saya mah sudah hijrah. Bukan berarti sudah hijrah itu nggak butuh hidayah, tetap butuh hidayah. Emang kalau udah hijrah gitu cukup nggak butuh hidayah? Jelas butuh. Ya, hidayah untuk apa? Untuk bisa istiqomah di atas hijrahnya. Ya, ketika kita sudah istiqomah di atas kebaikan, apakah kita nggak butuh hidayah? Jelas butuh hidayah. Untuk apa? Untuk dimudahkan mengetahui kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita istiqomah di atas ketaatan, kita juga masih banyak ilmu-ilmu kebaikan-kebaikan yang belum kita ketahui. Ya, kita udah tahu belajar ini. Bukan berarti kita sudah cukup, nggak, masih banyak ternyata ilmu yang lain yang kita nggak ketahui. Ya, dan ini apa? Hidayah. Kadang ada orang ketika maksiat butuh hidayah untuk tobat. Ada orang yang kafir butuh hidayah untuk kembali ke jalan kebenaran. Ketika kebenaran itu sudah datang, dia menjadi muslim, dia juga butuh hidayah untuk bisa istiqomah di atas agama itu sendiri. Hidayah untuk mengamalkan ilmunya, ya, hidayah untuk istiqomah di dalamnya, hidayah untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan. Semuanya kita butuh hidayah, bahkan hidayah yang kita butuhkan lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Ya karena kita nggak tahu. Ya makanya itu yang harus kita ya ingat kembali, ya tanamkan kepada diri kita masing-masing. Kenapa Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya hidayah itu mahal. Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun, tidaklah seseorang yang mendengar tentangku, tentang Nabi SAW min hadhil ummah,
baik itu orang Yahudi dan Nasrani, wa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kalau ada orang yang mendengar tentang risalah, tentang sunnah, tentang Nabi Muhammad SAW, wa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bi, dan dia meninggal belum beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW, illa kana min ashabin nar, maka orang tersebut termasuk daripada penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mah meskipun masih banyak kekurangan ya, masih banyak amalan yang belum kita lakukan atau amalkan, kita sudah berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya makanya sebelum auzubillahi min dzalik ya, sebelum hidayah ini hilang ya, yang tidak kita harapkan, maka kita betul-betul ya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk senantiasa mendekatkan diri dan memperbaiki diri kita masing-masing. Nah, ciri lagi kalau seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, cirinya itu apa? Kira-kira ada yang pernah tahu? Itu adalah orang tersebut merasakan ketenangan. Kapan? Ketika berada di atas agama Islam. Ada orang, nauzubillah min dzalik ya, saya tidak menghukumi seseorang enggak, tapi ini pelajaran untuk kita. Ada orang di media sosial yang mengatakan bahwasanya kayaknya saya itu lebih tenang di agama yang lain gitu. Ya, bahkan membandingkan dengan agama Buddha. Ada orang yang seperti itu. Kayaknya kalau di agama mereka itu ketenangan. Ya, merasakan ketenangan. Ini kalimat yang berbahaya. Berbahaya dari segala arah. Ya, salah satunya apa? Mungkin kalau kita berbicara hidayah, kita nggak berbicara yang lainnya. Kalau kita berbicara dengan hidayah, berkaitan dengan hidayah, karena Allah itu menjelaskan dalam surah Al-An'am ya, ayat 124 atau 125. Di situ kan Allah menjelaskan apa? Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah itu ingin memberikan hidayah, ingin memberikan petunjuk kepada siapa, yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya itu lapang dada terhadap agama Islam. Ya, lapang dada di sini apa? Merasakan ketenangan. Ya, tidak ada beban di dalamnya. Tidak merasa berat terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Ya, dia lapang dada merasakan ketenangan, menerima apapun yang ditentukan atau ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kapan? Kalau Allah menginginkan kebaikan hidayah kepada seseorang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang sama, faman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan mimma ka'annahu yas'adu fis sama. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu ingin menyesatkan seseorang, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, akan menjadikan orang tersebut hatinya itu sesak, sempit. Diperintahkan ini sempit. Ya, dijelaskan tentang syariat, gak mau nerima, sempit aja hatinya. Maka itu apa? Tanda kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada seseorang. Makanya ini urusan Allah dengan orang tersebut ya. Cuman yang sangat disayangkan ketika mengatakan demikian gitu. Kayak lebih tenang gitu di agama yang lain. Gimana ini kita ngaku sebagai orang muslim? Padahal Islam ini yang menjadikan seseorang semakin merasakan ketenangan. Ya, bahkan Allah sendiri mengatakan apa? Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Justru orang yang jauh dari peringatan Allah, jauh dari perintah Allah, jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka hidupnya itu akan sesak, sempit. Kalaupun dia bahagia cuma sementara doang, tapi ujung-ujungnya enggak bahagia juga. Kapan? Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, dia merasakan tenang. Ya, kalau kita ya enggak merasakan seperti itu, nauzubillah min dzalik ya. Mungkin ya disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Coba kita tanya sama diri kita masing-masing. Ketika dijelaskan Bu ini haram, ya
Bu ini wajib kita, perasaan kita kayak gimana? Lapang dada atau enggak? Tenang atau enggak? Ya kalau itu banyak penolakan pada diri kita, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak ngeles gitu. Dia wajib, tapi kan udahlah. Ya nggak bisa kayak gitu. Dalam syariat kalau ya sudah terima saja, ya nggak perlu ada sanggahan dan yang lainnya. Makanya kenapa dalam ayat tersebut dikatakan wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang tidak atau ingin disatukan atau tidak diberikan hidayah itu hatinya akan sesak, berat. Sebagaimana orang yang naik ke puncak gunung. Kita kalau lihat dari bawah kan seru kayaknya ya. Resep gitu ya, naik gunung. Melihat pemandangan sunrise, sunset, Indomie dan seterusnya gitu di atas ya. Itu kita ngelihat dari bawah seperti itu. Padahal dia naik ke atas itu apa? Engap, capek, pegal dan yang lain sama. Ketika kita melihat orang yang tidak diberikan hidayah, meskipun kayaknya tenang-tenang aja gitu. Ya, kayaknya bahagia gitu. Usahanya lancar, jalan-jalan terus. Itu yang kita lihat. Padahal sejatinya dia tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah yang menjelaskan tadi. Ya, kita melihat itu seolah-olah indah, seolah-olah ada di puncak, padahal dia itu apa? Ngap-ngapan. Ya, sempit hatinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah. Makanya kenapa orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kayaknya kalau melihat secara fisik kayaknya capek banget gitu. Ngelihat orang ini kayaknya sholat malam gitu ya. Ya berbagai macam ibadah-ibadah selain kewajiban ya, sunnah-sunnah. Kayaknya kayak susah gitu. Kata siapa? Bisa jadi dia merasakan kelezatan dan kenikmatan dari ibadah yang lakukan karena hidayah di dalamnya. Ya kita dulu pernah menjelaskan tentang Nabi SAW ketika sholat malam. Kan kalau secara logika kita ya, kenapa Nabi sholat malam sampai kakinya sakit? Mana kenikmatan itu apa? Kan begitu. Kelezatannya itu mana sampai Nabi SAW kakinya sakit masa kelezatan? Kan begitu. Itu secara logika kita. Tapi kenapa Nabi melakukannya? Karena ada kebahagiaan di dalam hatinya. Dan Islam inilah yang menyuguhkan kebahagiaan yang berkaitan dengan hati kita. Bukan hanya sekedar lahiriah saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada seseorang atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka hanya merasakan kebahagiaan secara lahiriah saja, hanya sementara, tetapi batinnya kosong, tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, kalau orang yang beriman diberikan hidayah, mungkin secara lahirnya asa susah gitu ya, tapi mereka merasakan ketenangan. Allah memberikan hidayah di dalamnya. Ya, Allah memberikan ketenangan di dalamnya. Ya, dulu kita pernah menjelaskan bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika hijrah pergi ke Madinah nggak bawa harta sepeser pun, padahal dia orang kaya ketika di Mekah. Apakah merasa tersiksa gitu? Apakah merasa sedih? Enggak, karena ada keimanan. Allah memberikan hidayah meskipun dia hartanya hilang kasarnya gitu ya. Hartanya habis, dia tinggalkan ke Madinah nggak bawa apa-apa, tapi Allah memberikan ketenangan yang sesungguhnya. Bagaimana dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, yang beliau adalah orang di antara orang kaya ketika di Mekah tersebut. Pakaiannya bagus-bagus, parfumnya bagus-bagus, tercium berapa meter gitu. Ketika aja jadi miskin, nggak dipasok lagi sama keluarganya. Bahkan ketika meninggal pun nggak punya kain, hanya satu kain saja yang ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Tutup kakinya, kepalanya terlihat. Apakah tidak memiliki ketenangan? Meskipun tidak memiliki kuda, tapi justru mendapatkan ketenangan. Meskipun dunia sampai Nabi itu, ketika kumpul kalau Mus'ab bin Umar lewat atau datang, Nabi itu nangis, coba bayangkan. Kenapa? Karena tahu kehidupannya dulu sebelum mendapatkan hidayah. Tahu kehidupannya begitu menak gitu ya. Begitu menak. Kalau kita mau bukan menak, suka menak ya. Suka yang menak-menak. Yang bagus-bagus. Ya benar nggak artinya itu? Ya, kurang lebih ya. Gimana jadi lupa saya? Nah, Mus'ab bin Umar coba bayangkan. Ya, Nabi kalau lihat itu sedih gitu. Bajunya tambalan, padahal orang kaya, coba bayangkan. Tapi apakah Mus'ab bin Umar ini tersiksa? Enggak. Ketenangan yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah,
meskipun secara lahiriah, secara ekonomi kurang, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maka orang tersebut akan merasakan ketenangan ketika berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Itulah hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk menunjukkan apa? Al-Hadi, Allah yang memberikan atau yang Maha memberikan petunjuk, dan petunjuk tersebut akan Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya, berarti hanya jarang-jarang aja kita dapat hidayah atau termasuk orang yang mendapatkan hidayah bisa hadir di majelis ilmu. Coba dari miliaran orang, dari ratusan orang, dari ribuan orang, kita yang terpilih untuk hadir di majelis ilmu. Ya, padahal apa? Oh, tetangga kita tuh banyak. Waktunya juga mungkin lebih luang daripada kita. Mungkin secara dunia lebih senang daripada kita. Tapi Allah nggak pernah menggerakkan kakinya untuk hadir di majelis ilmu. Makanya ini ya mudah-mudahan ya kita diberikan istiqomah, dan ini sebagai tanda kebaikan untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencabut hidayah Islam, hidayah sunnah yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan Al-Hadi. Ya, bahkan dulu ada ingat nggak? Dulu saya pernah menjelaskan tentang perkataan, kalau nggak salah Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kalau Allah itu tidak menginginkan kebaikan atau tidak memberikan hidayah, ada ingat nggak? Ya, ada ingat nggak? Kalau ingat, alhamdulillah ya. Ya kalau gimana? Ya kalau ada yang bisa jawab, insya Allah dikasih dadar gulungnya 2 aja itu. Ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau menjelaskan itu, ya, min alamati i'radillah anil abdi an yaj'ala syughlahu fi malayani. Kalau Allah itu sudah berpaling dari seorang hamba, artinya tidak menginginkan kebaikan. Ya, tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, an yaj'ala syughlahu fi malayani. Allah itu akan menjadikan kesibukannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kalau kita itu dalam kehidupan dari 24 jam itu lebih banyak yang tidak bermanfaat, banyak bertobat. Kenapa? Bisa jadi min alamat iradillahi anil abdi. Bisa jadi tanda Allah berpaling, tidak menginginkan kebaikan, atau na'udzubillahi min dzalik, tanda Allah mencabut hidayah pada diri kita. Kalau apa? Kalau disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kayak itu juga terjadi sama kita ya. Kalau urusan ibadah, kadang kita ini malasnya banyak gitu. Ya meskipun ujung-ujungnya juga alhamdulillah mengerjakan. Tapi malasnya luar biasa alasannya gitu. Mau salat malam, alasan. Nah kalau bangun malam, aduh pagi-pagi harus ke kantor, harus kerja gitu, alasan. Tapi giliran piknik, janjian jam 2 malam udah bangun itu. Benar nggak? Benar apa betul, Bu? Giliran piknik mah luar biasa excitednya ya. Ibu-ibu insya Allah nanti tanggal sekian ke Pangandaran, kumpul jam 1 misalkan di Sulaiman. Alhamdulillah jam 12 terus dandan oge gitu. Coba. Tapi kalau giliran sholat malam meskipun cuma wudhu aja kan begitu. Luar biasa ya. Tapi itu mah mudah-mudahan bukan tanda Allah berpaling ya. Karena pikniknya juga jarang kan. Ya. Artinya disibukkan pada sesuatu hal yang tidak bermanfaat kan ini banyak ya. Terjadi pada diri kita masing-masing. Kita pas sudah hijrah gitu justru nggak mau belajar gitu. Ya sibuk gitu pas sudah hijrah tuh sibuk. Dikit-dikit, ngebantah di media sosial, belajarnya enggak. Ya, dikit-dikit sibuk, pokoknya mah pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu diantara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling, alias bisa jadi nauzubillah min dzalik, itu diantara tanda Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari seseorang, yaitu adalah disibukkan
selalu disibukkan dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, baik tidak bermanfaat urusan dunia, terkhusus adalah tidak bermanfaat dengan yang berkaitan dengan urusan akhirat dan agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu yang bisa dijelaskan hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dalil-dalil yang lainnya silahkan dibaca di kitabnya ya. Insyaallah ada beberapa dalil, tadi dinukilkan 2 dalil saja dari surat Al-Hajj ayat 53 dan surat Al-Furqan ayat 31 kalau nggak salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mau ditanyakan dulu? Ya, gimana? 1 apa 2, Bu? 1. Oh, boleh. Berarti 3 itu. Yang pertama, saya sering mendengar kenapa misalkan seseorang itu contoh hanya contoh ilustrasi, kenapa sih belum berhijab setelah sang ayah hidayah? Nah, berarti dia menunggu datangnya hidayah, tapi dia tidak berusaha. Nah, itu bagaimana itu yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana usaha dan ikhtiar kita untuk mendapatkan hidayah agar kita tetap istiqomah. Itu saja Pak. Terima kasih. Udah Pak? Bu, maaf. Sudah saja. Yang pertama tadi karena belum dapat hidayah. Kabur kerudung, atau ada alasan lagi Bu? Bukan itu aja. Yang penting mah ngerudungin aja dulu hatinya. Ya. Itu kalau orang seperti itu ya sampai kapanpun juga nggak bakal terjadi. Ya, karena hidayah itu adalah sesuatu hal yang diusahakan, dicari. Makanya tadi kita menyinggung salah satu atau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, ayat 69. Orang kalau dia bersungguh-sungguh di jalan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah, ingin berada di jalan kebaikan, apa yang Allah lakukan? Lanahdiyanahum, kami yang akan betul-betul membukakan pintu-pintu kebaikan. Bukan satu kebaikan aja, pintu kebaikan Allah bukakan. Kapan kalau kita betul-betul menginginkan mendapatkan hidayah? Kan tadi dijelaskan. Bahkan bukan hanya sekedar ayat surat Al-Ankabut aja. Tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Hidayah itu mengetahui kebenaran dan menginginkannya. Dia niat nggak sih dapatnya kita? Kalau dia betul-betul ingin mendapatkan hidayah, berarti apa? Harus ada keinginan juga. Ingin mengetahui kebenaran, ingin tahu perintah tersebut, tapi ada keinginan berusaha mempelajarinya, hadir di majelis ilmu, nanya kepada orang yang paham, itu bentuk daripada ikhtiar. Ya kalau hanya nunggu saja, nah makanya orang yang seperti itu orang yang nggak pernah fair. Kalau giliran syariat, saya mah can dapat hidayah, nunggu hidayah itu dalam urusan akhirat, tapi dalam urusan dunia mereka nggak mau seperti itu, tetap ikhtiar kan. Coba, maaf ya, orang yang nggak pakai kerudung, coba dia kerja apa enggak, nyari duit apa enggak, giliran urusan dunia dia nyari itu, nggak duduk. Kenapa nggak duduk aja? Saya mau nunggu rezeki, nggak usaha, kayak gitu nggak? Nah, karena itulah orang-orang seperti itu. Ya intinya harus dicari. Kalau dia fair harus nunggu, kenapa tuh urusan dunia dia juga nggak diem aja? Kan begitu ya? Itu Allah alam bishawab. Yang kedua itu apa tadi? Istiqomah. Orang ya biar bisa istiqomah itu banyak cara-caranya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Selain berdoa ya, kalau berdoa itu sudah kita ketahui. Selain berdoa, orang-orang yang hijrah itu, ya maupun yang hijrah ataupun yang baru hijrah ataupun yang sudah hijrah ya. Hal yang paling penting supaya kita bisa istiqomah itu apa? Belajar akidah dan tauhid. Itu hal yang paling paten di antara sebab seseorang bisa istiqomah. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menjelaskan dalam salah satu firman-Nya apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah akan mengokohkan. Kokoh di sini apa? Istiqomah di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat ya nanti menjawab pertanyaan malaikat, ya. Itu dikokohkan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Mungkin enggak kita beriman tanpa belajar akidah? Makanya orang yang mudah rapuh, ya.
orang yang mudah rapuh, orang yang mudah ngagaleong gitu. Orang yang mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan adalah orang yang kurang belajar akidah dan tauhid dengan benar. Tapi kalau kita belajar akidah, fondasi yang kuat, ini yang menjadikan antara sebab kita bisa istiqomah. Makanya tadi kita jelaskan, para sahabat Nabi tadi ada yang hartanya hilang, dibenci sama keluarganya, dihina, dicaci maki. Tapi kenapa aja bisa istiqomah gitu? Gak punya apa-apa gitu. Keluarga juga gak ada, ditinggalkan. Kenapa bisa istiqomah? Karena dakwah tauhid Nabi SAW. Sehingga apa? Orang itu bisa istiqomah harus belajar akidah. Makanya kalau sudah ya contohnya misalnya kalau sudah hijrah ya belajarnya jangan jangan nggak mau belajar akidah. Apalagi dengan alasan udah usah saya mau baru hijrah atau jual kanu kitu mah berat. Kata siapa kalau ada istilah kalimat berat belajar akidah itu was-was setan. Supaya kita tidak istiqomah berapa banyak. Jujur saya beberapa jamaah ya yang dulu beberapa tahun ke belakang itu kan musim hijrah itu loh. Ya, musim hijrah itu sebelum Covid. Saking musimnya jaket gitu kan, helm topi tulisan teh hijrah pemuda hijrah dan mana-mana ya. Saking musimnya hijrah. Pemuda hijrah lah di mana-mana gitu. Coba Allah uji dengan datangnya Covid. Ya, itu datangnya Covid. Diuji itu bukan ekonomi doang. Diuji akidah kita, iman kita. Ngaji nggak ada. Ya, sholat nggak boleh di masjid. Ada yang kayak gitu. Nah, cina sholat teman di masjid. Cina. Itu biasanya orang ngomong kayak itu yang jarang ke masjid juga. Ya. Giliran masjid dibuka Jumatan ayat tara ke masjid giliran ditutup ngomel gitu. Banyak orang kayak gitu. Tara ke masjid aja ikut komen gitu ya. Nah, ketika ujian kayak gitu datang, saya punya beberapa jamaah gitu ya. Hampir sharingnya itu sama. Masalahnya itu hampir sama. Ustaz, anak baru hijrah ekonomi jadi sulit, tambah Covid bla 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 dan yang lainnya. Itu apa untuk menguji kita keimanan itu sampai di mana? Ya, kita hijrah itu karena dunia, karena ikut-ikutan atau karena apa? Maka apa? Kunci yang terbaik belajar akidah. Apalagi kita baru hijrah, ujiannya banyak. Jangan pernah berpikir kalau sudah hijrah itu aman, nggak ada. Kadang yang penting sudah hijrah aman. Kata siapa? Justru orang yang hijrah, orang yang kembali kepada keimanan, orang yang taat itu ujiannya lebih besar daripada orang yang nggak hijrah. Kenapa? Untuk menguji ketulusan kita ini di mana? Kita hijrah itu untuk apa? Makanya apa? Tadi banyak yang ngagaleong akhirnya. Kembali kepada asalnya lagi. Kenapa? Karena tidak dibumbui dengan akidah. Ya mohon maaf nih sebagai kritik ya. Karena sebagian dulu komunitas-komunitas hijrah. Itu kan pasti menjelaskannya apa? Ini itu baru hijrah. Dijelasinnya apa? Cinta melulu gitu ya. Kalau diputuskan harus gimana? Gimana? Ya. Tentang hal-hal ya yang tidak bahkan jauh dari pelajaran akidah. Ketika saya tanya kenapa nggak pernah mengajarkan akidah, ini Ustadz soalnya jamaahnya baru hijrah. Kalau belajar akidah terlalu berat. Dulu itu ya orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW, ketika mereka hijrah apa yang diajarkan? Apakah langsung diajar tentang sholat gitu? Apakah langsung diajar tentang puasa gitu? Enggak, semuanya juga pertama Nabi langsung mengajarkan tentang tauhid sebelum daripada sholat, zakat, puasa dan yang lainnya. Ya, itu akidah. Supaya apa? Dikokohkan dulu. Kalau sudah akidahnya kuat, pondasinya kuat, mudah untuk menerima yang lainnya. Ya, makanya apa? Jangan pernah bosan belajar akidah, belajar tauhid kalau memang kita betul ingin istiqomah. Ya. Terus yang ketiga, tips di antara atau selanjutnya di antara tips agar kita bisa istiqomah di atas ketaatan, lingkungan. Karena banyak orang yang gagal hijrahnya karena lingkungan. Itu faktor terbanyak orang gagal hijrah karena lingkungan. Sudah hijrah tapi anggar gaul aja dengan teman lama. Saya ngasih tahu, kalau bisa antum jangan gaul lagi sama itu. Oh, enggak apa-apa, Anda bisa kok katanya. Saya bisa jaga kok. Insya Allah saya pengen nasihatin. Kita juga bukan kita merendahkan, dia juga baru hijrah juga, belajar agamanya juga baru. Akhirnya apa? Alhamdulillah gitu ya. Qadarullah akhirnya apa? Kembali lagi sama teman-temannya.
Tapi belum belajar agama yang kuat, belum memiliki iman yang kuat, masih ada di lingkungan itu, nggak bisa. Harus belajar bagaimana caranya meninggalkan pergaulan yang lama. Ya, kalau misalkan grup yang lamanya yang macam-macamnya itu di grup WA, ya keluarlah dengan baik-baik gitu. Tapi Ustadz bisa mewarnai, nggak bisa, berat. Ya, bisa-bisa kita terpengaruh. Satu lagi Ustaz, Oh iya, gimana? nerusin yang tadi kan tadi belum mendapat hidayah. Nah sekarang ini belum dipanggil, kan dia udah punya harta yang berkecukupan, tapi nggak juga mau datang haji, nggak juga mau umroh. Itu belum dipanggil, gitu bilangnya. Apakah kan ada hadis yang mengatakan sudah 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan ibadah haji maka akan dicabut kembali harta itu, apa ya? Kalau sudah 3 tahun ya, itu hadis apa betul? Saya juga baru dengar, saya juga baru dengar ya. Kalau 3 tahun diambil hartanya, wallahu alam bishawab ya, saya tidak tahu tentang hal seperti itu, apakah itu hadis, saya juga baru dengar. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau seandainya kita punya harta ya dan tidak dipanggil, tidak ada keinginan, bahkan saya juga punya ya teman dari teman saya punya jamaah, saudaranya lah ya, itu uangnya banyak banget, orang kaya, tapi nggak terbesit sedikit pun untuk umroh aja minimal nggak terpikirkan. Bahkan ketika istrinya ngaji, pengen aja, udah kamu aja sendiri, saya mah enggak, padahal duitnya banyak. Nah hal-hal seperti itu ya banyak faktor, bisa jadi mungkin belum dapat hidayah, atau bisa jadi memang Allah tidak memberikan keberkahan pada hartanya. Ya, karena harta yang berkah itu apa? Harta yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Harta yang berkah, harta yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Jadi bisa jadi dia belum mendapatkan hidayah, atau memang Allah tidak memberikan keberkahan pada hartanya. Kenapa? Bisa jadi mungkin dengan cara yang haram gitu ya, atau dengan berbagai macam faktor sehingga tidak menjadikan dia mendorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang yang mungkin maaf ya penghasilannya biasa-biasa aja gitu, ekonominya biasa, tapi sering umroh, ada kayak gitu, banyak. Kenapa? Karena Allah memberikan keberkahan, bukan hanya sekedar hidayah, tapi Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Ya, Allah alam bishawab. Oh iya. Itu hal yang wajar bukan? Bagaimana cara kita menyikapinya? Tapi saat kita dalam keburukan, kita merasa bersalah, apakah itu Allah masih menghendaki kebaikan atau hidayah buat kita? Ada kebosanan, ada malas, itu memang fitrah, namanya futur namanya. Ya, namanya adalah futur. Itu siapapun akan terkena itu. Makanya dulu ada sahabat Nabi SAW ketika sudah berpisah dari majelis bersama Nabi SAW, pulang cerita sama Abu Bakar, saya itu kalau sudah berpisah dengan majelisnya Nabi itu ingat ke rumah gitu, lupa lagi sama akhirat itu. Ya, maka Nabi menjelaskan, itulah memang setiap orang itu ada masanya. Ada masa di mana dia itu betul-betul menggebu-gebu semangat. Ya, saking semangatnya ngaji jam 9, di sini 6:30 udah ada juga. Ya memang ada momen ya seorang tuh memiliki semangat yang tinggi. Apa yang dinasihatkan Nabi SAW? Ketika semangat itu tinggi, ya maka itu betul-betul kata Nabi SAW menggunakan semaksimal mungkin sebelum datang masa futur itu ada. Ya, ketika masa futur itu datang, ya, yang paling baik itu adalah ketika seseorang tetap istiqomah di atas ketaatan. Meskipun mungkin futurnya malas mengerjakan sunnah, tapi tidak meninggalkan kewajiban, itu pasti ada. Ya, jangankan, maaf ya, bukan hanya sekedar di jamaah saja, ini juga terjadi di para ustadz, kiai, ini terjadi. Masa futur itu. Makanya apa? Ketika kita diberikan kesempatan, udah semaksimal mungkin sebelum datang futur itu. Ya, untuk memaksimalkan melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama banyak-banyak juga berdoa. Makanya kan ya muqallibal qulub ya, sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala taatik ya. Atau misalkan apa?
Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakki khairu anta khairu zakkah. Ya, bahwasanya ya Allah berikanlah kepada jiwaku apa? Allahumma atin nafsi taqwaha, ya Allah berikan ketakwaan kepadaku. Kenapa Nabi memerintahkan ketakwaan? Supaya istiqomah di atas jalannya. Ya Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikan karuniakan kepada jiwaku untuk senantiasa bertakwa. Ya itu salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Terus yang kedua, kalau kita merasa berdosa, gitu maksudnya kan? Merasa ya ketika melakukan kesalahan, aduh asa dosa gitu. Aduh melakukan itu adalah sebuah tanda kebaikan. Kalau kita itu merasa ketika sudah melakukan dosa itu ini merasa dosa, merasa kesalahan, itu Allah menghendaki kebaikan. Yang jadi masalah itu adalah ketika seseorang melakukan dosa dan menganggap remeh. Nggak ngerasa dosa. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan biasa saja, nggak merasa dosa, memang sakit hatinya itu. Ya, kenapa bisa jadi itu tanda keburukan? Kalau kita ingat kemudian tobat, itulah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Ya minimal ingatkan begitu. Allah alam bisawab. Oh iya. Daripada untuk ilmu jadi paling banyak mengingat udah Itu dosa. Ya. Kayaknya gini, kalau nuntut ilmu nanti jadi banyak tahu, kalau ngamalin dosa. Kan begitu. Justru orang yang mengatakan nggak mau menuntut ilmu, itu juga sudah dosa. Ya, karena kewajiban kita adalah untuk menuntut ilmu. Ya, kewajiban kita untuk belajar agama, ya, untuk memperbaiki kehidupan kita itu wajib. Justru dia nggak ngerasa gitu dengan ngomong kayak gitu nggak dosa, justru dia dosa itu. Itu dosa itu. Nggak udah lah, daripada ini mana nggak tahu justru apa dosa. Ya dan kita wajib tahu. Emang kalau kita ada mengetahui syariat itu jadi gimana? Enggak kan? Justru harus bahagia. Ya, ketika kita mendapatkan kebaikan, mengetahui kebaikan, dituntut untuk amal, harusnya kita bahagia. Ya, itu dosa itu kalau orang ngomong kayak gitu. Karena kewajiban kita harus tahu. Allah alam bisawab. Gimana? Ya, sebagian para ulama itu silang. Ada yang mengatakan dua-dua, ada yang mengatakan 4 rakaat sekali salam. Begitu. Allah alam bisawab. Jelas ya? Ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya nanti.